cedera yang terjadi pada abdomen yang dapat berupa trauma tumpul dan trauma tembus, serta trauma yang disengaja atau tidak disengaja. Trauma abdomen itu disebut juga dengan trauma perut. Nah, ketika terjadi trauma pada perut, maka luka pada isi rongga perut itu dapat terjadi dengan atau tanpa tembusnya dinding perut, di mana pada penanganan atau penata laksanaannya lebih bersifat kedaruratan. Dapat pula dilakukan tindakan laparotomi. Ada juga yang mengatakan trauma abdomen itu adalah pukulan atau benturan langsung pada rongga abdomen yang mengakibatkan cedera tekanan atau tindasan pada isi rongga abdomen, terutama organ padat seperti hati, pankreas, ginjal, dan limfa, atau yang berada pada daerah berongga seperti lambung, usus halus, usus besar, pembuluh darah abdominal, dan mengakibatkan ruptur abdomen. Nah, trauma abdomen ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama itu trauma penetrasi atau trauma tembus. Yang pertama karena luka akibat terkena tembakan, yang kedua luka akibat tikaman benda tajam, dan yang ketiga luka akibat tusukan. Nah, yang kedua trauma non penetrasi atau trauma tumpul. Yang pertama terkena kompresi atau tekanan dari luar tubuh, yang kedua hancur atau tertabrak mobil, yang ketiga terjepit sabuk pengaman karena terlalu menekan perut, yang keempat cedera akselerasi atau deakselerasi karena kecelakaan olahraga, yang kelima jatuh, keenam kekerasan fisik atau pukulan, ketujuh kecelakaan kendaraan bermotor, kedelapan benturan, dan yang kesembilan karena ledakan. Terus ada tanda gejala ketika seseorang mengalami trauma abdomen. Secara umum tanda gejalanya itu yang pertama laserasi, memar dan ekimosis, hipotensi, tidak adanya bising usus, hemoperitoneum, mual dan muntah, adanya tanda bruit atau bunyi abnormal pada auskultasi pembuluh darah arteriokarotis, adanya nyeri, perdarahan, penurunan kesadaran, sesak nafas, adanya tanda CAS atau nyeri di sebelah kiri yang disebabkan karena adanya perdarahan limfa pada pasien. Dan mekanisme traumanya, trauma abdomen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu trauma tumpul, contohnya itu seperti trauma ketika mendapatkan pukulan secara langsung. Yang kedua itu trauma jika alat pengaman seperti seatbelt itu tidak digunakan dengan benar dan cedera seperti tabrakan motor. Terus yang kedua itu trauma tajam, contohnya seperti luka tusuk dan luka tembak. Terus ada juga trauma pada dinding abdomen dan trauma pada isi abdomen. Terus ada komplikasi dalam trauma abdomen ini. Yang pertama itu hemoragik, yang kedua shock, yang ketiga cedera, dan yang keempat itu infeksi. Penata laksanaannya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama penata laksanaan secara medis. Yang pertama diberikan abdominal paracentesis, yang kedua pemeriksaan laparoskopi, yang ketiga pemasangan MGT, yang keempat pemberian antibiotik, dan yang kelima laparotomi. Terus penelaksanaan keperawatannya itu yang pertama resusitasi, yaitu memperbaiki jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi sesuai dengan indikasinya. Yang kedua itu mempertahankan pasien pada berangkap atau tandu papan. Yang ketiga itu mengkaji tanda dan gejala hemoragik. Yang keempat kontrol perdarahan dan pertahankan volume darah sampai pembedahannya dilakukan. Yang kelima aspirasi lambung dengan selang nasogastrik. Selanjutnya itu tutup viscera abdomen yang keluar dengan balutan steril, dan pasang kateter uretra penetap, serta siapkan pasien untuk pembedahan jika ada shock. Nah, pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan yang pertama ada foto toraks, yang kedua pemeriksaan darah rutin, plain abdomen foto tegak, pemeriksaan urin rutin, VP atau intravenous pielogram, diagnostik peritoneal lavage, dan ultrasonografi dan CT scan.